Di pegunungan Norwegia, Sarah yang ketakutan sedang melarikan diri dari sesuatu. Ketika dia tidak bisa mendengar apapun, dia berhenti untuk mengatur napas, tetapi seekor monster muncul di dekatnya sehingga dia harus mulai berlari lagi. Dia hendak mencapai kabinnya, tetapi secara tidak sengaja tersandung dan berguling menuruni bukit, yang menyebabkan dia terluka parah. Pada saat itu monster itu mengejarnya dan membunuhnya. Sementara itu sekelompok mahasiswa kedokteran melakukan perjalanan ke pegunungan untuk menghabiskan liburan Paskah di sebuah kabin di hutan. Ini termasuk pacar Sarah, Vegard, yang mengira Sarah masih dalam perjalanan bermain ski dan akan tiba keesokan harinya. Kelompok ini frustrasi dengan kurangnya sinyal telepon di daerah ini, tetapi masih menemukan banyak cara untuk bersenang-senang. Mereka menghabiskan hari dengan meluncur di salju dan bermain perang bola salju. Di malam hari mereka banyak minum dan bermain game. Martin memberitahu Hannah bahwa dia dapat menunjukkan padanya bagaimana sedasi dilakukan pada abad pertengahan dan mulai menutupi wajahnya dengan bantal, menyebabkan Hannah ketakutan dan mendorong Martin karena dia menderita klaustrofobia. Ketika Liv pergi ke jamban untuk buang air, dia dikejutkan oleh sosok aneh yang bergerak di antara pepohonan. Dia bergegas masuk kembali untuk memberitahu yang lain, tapi semua orang berasumsi itu hanya seekor binatang. Pada saat itu, sang pengembara muncul di depan pintu mereka dan meminta kopi, sehingga kelompok itu mengizinkannya masuk setelah ragu-ragu sejenak. Sang pengembara menggunakan kesempatan itu untuk berbagi sejarah di balik tempat ini. Selama Perang Dunia Kedua, sekelompok tentara Jerman menyerbu daerah ini karena merupakan penghubung penting untuk menghentikan konflik antara Inggris dan Rusia. Di bawah kepemimpinan Kolonel Herzog, para prajurit menghabiskan 3 tahun melakukan penganiayaan dan penyiksaan terhadap penduduk setempat. Kemudian ketika Jerman hampir kalah perang, para prajurit mencuri semua barang berharga yang dapat mereka temukan. Penduduk setempat menggunakan kesempatan itu untuk melawan dan menyergap Nazi di tengah malam, membunuh sebagian besar dari mereka. Herzog dan para penyintas melarikan diri untuk bersembunyi di pegunungan dengan barang-barang curian tersebut. Karena mereka tidak pernah kembali, penduduk setempat berasumsi mereka mati kedinginan, tetapi sekarang dikatakan ada kehadiran setan di sana. Ketika sang pengembara menyelesaikan ceritanya, kelompok itu tertawa dan tidak mempercayainya. Roy mengejeknya dan si pengembara mencengkeram lehernya untuk menggambarkan seseorang yang merobek anggota tubuhnya sebagai pengingat betapa berbahayanya sesuatu, lalu dia pergi. Di tengah malam, Vegard terbangun oleh suara di kabin. Dia melihat seseorang menyembunyikan sesuatu di bawah papan lantai dan mengira itu Sarah. Jadi dia mengikutinya sambil memanggil namanya. Dia berakhir di luar, di mana dia menemukan Sarah berdarah melalui mulut dan hidungnya. Pada saat itu Vegard terbangun dan menyadari itu hanya mimpi buruk. Sementara itu si pengembara sedang makan malam di tendanya ketika dia mendengar suara. Setelah meraih senjatanya, dia keluar dan melihat sekelilingnya dengan senternya. Dia tidak dapat melihat apapun tetapi dapat mendengar suara aneh yang sama. Tiba-tiba seekor monster muncul dan menggorok leher sang pengembara. Pria itu berlari untuk bersembunyi di tendanya, tetapi makhluk itu mengikutinya untuk menghabisinya. Keesokan paginya Vegard memutuskan untuk pergi dengan mobil salju untuk mencari Sarah. Karena dia punya firasat buruk, dia memberitahu yang lain untuk mencari bantuan jika dia tidak kembali besok. Setelah beberapa jam mencari, Vegard berhenti untuk beristirahat dan melihat sebuah tenda di dekatnya. Dia melihat ke dalam dan terkejut saat menemukan tubuh pengembara dengan semua isi perutnya keluar. Ada juga jejak kaki berdarah di salju. Jadi dia mulai mengikuti mereka dengan harapan mereka akan membawanya ke Sarah. Akhirnya dia harus meninggalkan mobil saljunya untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan akhirnya terjatuh ke dalam lubang, pingsan. Di kabin, Hannah secara tidak sengaja memotong jarinya saat memasak dan Martin terganggu melihat darah. Jadi yang lain mengejeknya dan bertanya-tanya bagaimana dia akan menjadi dokter. Kemudian Erlen memeriksa perlengkapan mereka di bawah papan lantai dan menemukan sebuah kotak misterius. Ketika dia membukanya, dia menemukan banyak perhiasan dan koin emas dari Perang Dunia Kedua. Semua orang gembira dengan uang yang dapat mereka hasilkan dengan ini. Malam itu kelompok tersebut mulai minum lagi. Erlen meninggalkan kabin untuk buang air dan sebuah koin emas terjatuh dari sakunya di tengah jalan. Saat dia masih di toilet, pacarnya Chris bergabung dengannya dan mereka mulai nakal sementara di luar. Monster itu mengambil koin. Setelah pasangan itu selesai, Erlen kembali ke kabin dan Chris tinggal untuk buang air. Dia menyadari ada wajah menyeramkan yang memata-matainya dan menjadi takut saat makhluk itu mulai menggeram dan berjalan di sekitar jamban. Tiba-tiba lantai di bawahnya ambruk dan dia terjatuh ke dalam lubang penuh kotoran. Dia putus asa memanjat keluar sambil menangis kesakitan karena perutnya terluka. Chris meninggalkan jamban, berjalan perlahan karena lukanya. Dia mencoba berteriak minta tolong, tetapi kelompok itu mendengarkan musik keras dan tidak dapat mendengarnya. Monster itu mengambil kesempatan untuk melompat ke arah Chris dan membawanya pergi. Saat Hannah mematikan musik dan keluar karena dia pikir dia mendengar sesuatu, Chris sudah pergi. Ketika Hannah memberitahu yang lain, Martin berpikir Chris mungkin hanya mengerjai mereka dan mengatakan mereka akan mencarinya. Hannah masih takut dan melihat pistol tergantung di dinding, jadi dia memberikannya kepada Martin untuk perlindungan. Ketiga lelaki itu meninggalkan kabin dan melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun kecuali tas misterius yang terkubur di salju. Mereka membawanya kembali ke dalam untuk melihat lebih dekat dan terkejut saat menyadari itu milik Sarah. Liv ingin mencarinya dan terjadilah pertengkaran mengenai potensi bahaya. Hannah melihat keluar jendela dan merasa lega karena akhirnya melihat Chris. Namun dia ketakutan ketika menyadari ternyata hanya kepala temannya yang dipegang oleh seseorang. Dia berteriak dan berlari untuk mengunci pintu sebelum melemparkan barang-barang di depannya untuk menghalanginya. Liv yang kebingungan memutuskan untuk memeriksa jendela ketika tiba-tiba tangan monster itu memecahkan kaca untuk menjambak rambutnya dan menariknya. Teriakannya membuat yang lain terkejut, lalu berlari untuk menahannya agar dia tidak bisa ditangkap. Martin tidak berani menembak dengan Liv sedekat itu jadi Hannah memotong rambutnya, membebaskannya. Setelah itu semua orang panik. Para lelaki itu memindahkan sofa di depan pintu sementara Hannah mengambil pisau sebanyak-banyaknya yang bisa dia temukan di dapur. Ketika mereka melihat keluar jendela lagi, mereka menemukan ada lebih dari satu monster. Ternyata mereka adalah sekelompok zombie. Tiba-tiba kabin mulai berguncang dan lampu berkedip sebelum seorang zombie memecahkan jendela.
Ketika dia mencoba masuk, Martin menembaknya dan teman-temannya menutupi jendela dengan meja. Sayangnya seorang zombie berhasil membuat lubang di pintu dan meraih ke dalam untuk mencoba membukanya. Jadi Hana memotong tangannya. Melihat tangan yang terjatuh membuat Erlen menyadari bahwa itu adalah zombie dan dia mengingatkan semua orang untuk menghindari gigitan. Zombie lain mengulurkan tangan melewati pintu dan mencoba masuk juga. Jadi kelompok itu bergegas menghalanginya dengan sofa. Hanya Erlen yang ketakutan yang bertahan, sehingga memudahkan zombie untuk menangkapnya melalui jendela. Teman-temannya bergegas memeluknya dan menahannya di dalam. Tetapi zombie lain muncul di belakang Erlen untuk memasukkan jari-jarinya yang membusuk ke dalam mulut dan mata bocah itu. Setelah banyak menghancurkan dan menarik, monster itu berhasil merobek kepala Erlen. Saat otaknya jatuh ke lantai, zombie tersebut membawa tubuhnya. Sisa kelompok bertahan sampai pagi dan setuju untuk pergi dengan mobil yang berada di kaki gunung. Roy dan Martin keluar dan mulai membuat keributan untuk dijadikan umpan sementara Liv dan Hana menyelinap keluar untuk mencari kendaraan. Tidak ada zombie yang menyerang anak-anak itu, jadi mereka berasumsi makhluk itu membenci sinar matahari. Sementara itu Vegard akhirnya terbangun di dalam lubang, yang ternyata merupakan bagian dari sebuah gua. Dia menemukan titik lemah di salju yang bisa dilewatinya dan kembali ke permukaan. Setelah membuat obor dengan beberapa barang dari mobil salju, dia kembali ke lubang dan mulai menjelajahi gua. Ada kuburan terbuka di tanah, banyak senjata, dan bahkan bendera Nazi yang mengonfirmasi cerita Wanderer. Ini berarti zombie adalah tentara Nazi dari perang. Vegard terus melihat sekeliling dan terkejut saat menemukan kepala Sarah di antara helm. Tiba-tiba seekor zombie muncul di belakangnya, jadi Vegard meninjunya untuk menjatuhkannya. Zombie itu dengan cepat membalas dan melempar Vegard keluar dari gua. Kemudian dia menjatuhkan Vegard ke tanah dan mencoba menusuknya dengan pisau, sehingga Vegard dengan cepat melucuti senjatanya. Hal ini hanya menyebabkan zombie mulai memukulnya sebelum menggigit lengan Vegard. Namun karena dia memiliki begitu banyak lapis pakaian karena kedinginan, zombie hanya mengunyah kain. Makhluk itu lalu menyeruduk kepala Vegard dan mencoba menggigit wajahnya. Namun Vegard menggigitnya terlebih dahulu. Kemudian dia mendorong monster itu dan memukulnya dengan helmnya sendiri untuk menjatuhkannya. Ketika Vegard jatuh ke tanah, zombie lain mengulurkan tangannya melalui salju di bawahnya dan Vegard harus segera menghindar. Zombie itu keluar dan memukul Vegard, meninggalkannya terlalu dekat dengan tepi tebing. Vegard kemudian mematahkan sepotong kayu di kepala zombie, tetapi helm melindunginya dan zombie merespons dengan pukulan. Kemudian Vegard menemukan pisau jatuh lainnya dan melemparkannya tepat ke mata zombie sebelum menendangnya ke pohon, membuat cabang pohon menusuknya hingga mati dan mengeluarkan isi perutnya. Pada saat itu, zombie pertama bangun dan menjatuhkan Vegard dari tebing. Jadi Vegard meraih usus zombie kedua untuk menghindari jatuh ke jurang. Saat mereka bergantung di tepi, zombie menggunakan kesempatan itu untuk menggigit leher Vegard. Setelah berteriak kesakitan, Vegard mulai menanduk makhluk itu hingga terjatuh. Di hutan Hana dan Liv masih berlari, tetapi mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Saat mereka mendiskusikan pilihan mereka, seekor zombie muncul di belakang mereka dan mulai mengejar mereka. Hana bersembunyi di balik pohon dan menunggu saat yang tepat untuk memukul zombie tersebut untuk menjatuhkannya. Lalu dia menginjak kepalanya untuk menghancurkannya. Sayangnya lebih banyak zombie muncul dan mengejar Liv, hingga mereka berhasil menjatuhkannya. Beberapa menit kemudian Liv terbangun dan terkejut mendapati zombie memakan organ-organnya. Dengan nafas terakhirnya, dia mengaktifkan granat di sabuk zombie, membunuh semua zombie di dekatnya dan mati dalam prosesnya. Kebisingan dan asap itu terlihat oleh Hana tetapi juga oleh para zombie lainnya, termasuk pemimpin mereka, Herzog. Ketika makhluk-makhluk itu mulai mencari di hutan, Hana bersembunyi di atas pohon dan mengejutkan seekor burung hingga mulai mengeluarkan suara. Dia memukulnya beberapa kali untuk membunuhnya, tetapi sudah terlambat. Suara itu telah membocorkan lokasinya. Seorang zombie mulai memanjat pohon, dan Hana melemparkan burung mati ke arahnya namun tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia meraih sebuah dahan dan melompat untuk mendarat di atas zombie di bawahnya, menusuk wajahnya untuk membunuhnya. Zombie kedua juga melompat dari pohon dan mulai mengejar Hana melalui hutan hingga dia menyudutkannya di tepi tebing. Saat dia semakin dekat, Hana mulai menginjak es hingga es itu pecah dan mereka berdua akhirnya jatuh ke dalam jurang. Beberapa menit kemudian Hana terbangun dan mendapati dirinya terkubur di salju. Setelah banyak usaha dia berhasil keluar, hanya untuk menemukan zombie itu masih hidup juga. Karena dia juga terkubur, Hana dengan mudah menendang kepalanya untuk membunuhnya. Sementara itu Vegard berhasil kembali ke mobil saljunya dan menjahit lukanya menggunakan kail pancing. Kemudian dia mengambil senapan mesin dari simpanan Nazi dan pergi. Seorang zombie mencoba mengikutinya tetapi dia terjatuh karena tertimpa cabang pohon. Di dalam kabin, Martin mendorong zombie dari jendela sementara Roy menyelesaikan bom Molotov. Dia mencoba melemparkannya ke musuh, tetapi dia gagal dan malah menabrak dinding. Saat kayu terbakar, Martin mencoba menelepon saluran darurat tetapi mereka menutup telepon karena mereka tidak percaya cerita gilanya. Mereka berlari keluar kabin dan berhasil sampai dengan selamat ke gubuk di sebelahnya, di mana mereka menemukan banyak peralatan. Herzog melihat api di kejauhan dan mengirimkan pasukan zombinya. Roy dan Marin keluar dari gubuk siap bertarung dan mulai membunuh zombie demi zombie, melampiaskan semua kesedihan dan amarah mereka. Tidak peduli berapa banyak yang mereka bunuh, lebih banyak makhluk akan datang dan mereka tidak yakin apakah mereka bisa memenangkan pertempuran ini. Pada saat itulah Vegard datang dan melepaskan tembakan dengan senapan mesin, menjatuhkan semua zombie hanya dalam hitungan detik. Ada satu orang yang berdiri dan Vegard menabraknya dengan mobil salju. Satu makhluk lagi keluar dari hutan dan mencoba memukulnya. Jadi Vegard dengan cepat menanduknya dan melemparkannya ke tanah sebelum meletakkan mobil salju di atasnya untuk membunuhnya. Zombie ketiga juga mencoba menangkapnya dengan kejutan dan Vegard dengan mudah meninjunya sebelum menghabisinya dengan mesin mobil salju. Ketiga sahabat itu mengira mereka telah memenangkan pertempuran, tetapi tiba-tiba lebih banyak zombie muncul di belakang Vegard dan menusuknya pada saat yang sama. Lalu mereka mencengkram tubuhnya dan mulai menariknya hingga mereka merobek semua lengan, kaki, dan kepalanya. Martin dan Roy segera kembali beraksi untuk membalas dendam atas teman mereka. Roy memenggal kepala makhluk itu dan melemparkan kepalanya ke pohon, sementara Martin menyerang apapun yang terlalu dekat.
Dia begitu dibutakan oleh amarahnya sehingga saat seseorang menyentuh bahunya, dia menyerang orang itu juga, tidak menyadari bahwa itu adalah Hana sampai semuanya terlambat. Ketika Hana yang berdarah-darah jatuh berlutut, Martin bergegas ke sisinya dan melihatnya mati. Pada saat itu, Herzog muncul dengan 6 tentara zombie lagi. Martin segera melepaskan tembakan dan membunuh sebagian besar musuh, tetapi dia kehabisan peluru. Zombie terakhir menjatuhkannya ke tanah dan menggigit lengannya sebelum Roy menghancurkan kepala makhluk itu dengan palu. Martin yang panik melihat lukanya dan menolak menjadi seorang Nazi, jadi dia memutuskan untuk diamputasi. Setelah menggunakan gergaji mesin untuk melakukan pekerjaan itu, Martin menyegel tunggul itu dengan membakarnya. Sayangnya semua ini sia-sia karena seorang zombie muncul dari salju dan menggigit selangkangannya. Martin menendangnya dan menginjak kepalanya untuk membunuhnya, tetapi dia menolak untuk memilih amputasi untuk anggota tubuhnya. Tiba-tiba Herzog mengeluarkan raungan keras dan pasukan zombie mulai muncul dari salju. Roy dan Martin mulai berlari saat para zombie mengejar mereka. Roy secara tidak sengaja tersangkut di beberapa cabang pohon dan musuh mengejarnya, memukul kepalanya dan mengiris perutnya. Saat Roy menjauh, dia menemukan ususnya tersangkut di pohon dan mengumpat sebelum akhirnya mati. Herzog mendekat untuk mengambil arloji dari tubuh Roy, yang membuat Martin menyadari bahwa ia menginginkan harta karun lama itu. Setelah mendorong 2 zombie darinya, Martin berlari kembali ke kabin, yang telah terbakar habis. Dia mencari abunya dan menemukan kotak itu tepat sebelum Herzog muncul dengan pasukannya. Martin memberi mereka kotak itu dan pergi tanpa diserang lagi. Saat malam tiba, Martin kelelahan, tetapi ia akhirnya berhasil sampai ke kaki gunung dan menemukan mobilnya. Dia mencari kunci di sakunya dan menyadari ada koin terjatuh. Herzog kemudian muncul di jendela dan memecahkan kaca untuk menyerang.